gue lebih baik mendefinisikan diri gue dari skill spesifik gue ketimbang pekerjaan gue. Pekerjaan bisa gue ciptakan dan gue cari sendiri selama gue tahu skill gue apa. Misalnya lu bisa matematika, ya lu gak harus jadi guru matematika doang gitu. Yang penting skillnya punya, and then sesuai kreativitas mau dibuat apa gitu. Iya, lu lihat ke dalam aja. Yang bisa lu cuman lu doang. Ketika punya anak itu, pertama lu akan jadi tahu lu harus jauh lebih baik dari sekarang. Karena akan ada manusia ini yang ngeliatin lu tiap hari. Dia akan ngeliat lu kayak apa, dan itu akan menjadi standar dia dalam hidup dia. Untuk manusia tuh kayak gimana? The backward theory. Jadi kayak semakin lu kejar, semakin gak dapet. Tapi ketika lu gak ngejar itu, ya itu malah dapet gitu. Contohnya kayak kebahagiaan dia bilang gitu. Podcast baru nih. Wah, ini adalah podcast namanya Mind Plus. Jadi ini adalah sebuah ruang belajar lah, ruang belajar untuk memperluas cara pandang gitu. Oh, untuk elu atau yang nonton? Untuk aku juga dan untuk yang nonton juga. Apa yang lo penasaran soal gue? Banyak bang. Soalnya gue pengen lebih kayak menggali gitu, menggali pikiran lu kayak dari history gitu. Boleh. Let's go. Let's do it. Oke. Kita langsung tarik ke belakang dulu ya. Tarik ke belakang. Bang Raden ini kan sebelumnya di YouTuber, stand up comedy dan sebagainya kan seorang penulis gitu. Gue berawal betul dari seorang penulis ya. Iya. Dan aku baca dulu Kami Jantan. Iya. Baca buku gue dulu. Yes. Nah, kenapa memutuskan untuk menulis bang? Sedangkan pada saat itu. Iya. Sedangkan kita tahu ya, misalnya di Indonesia ini kan tingkat literasinya kurang. Terus gak banyak orang yang tertarik dengan baca buku gitu. Ya kan? Iya itu. Kenapa memutuskan untuk menulis? Gue tuh awalnya ini gue adalah orang yang gak terlalu banyak bergaul dari dulu. Keluarga gue itu kan lumayan sibuk ya, nyokap bokap gue. Jadi mereka kalau misalnya habis pergi dari mana, oleh-oleh yang mereka bawa tuh biasanya buku. Oke. Ulang tahun gue dikasih buku soal dinosaurus. Terus suatu hari mereka pergi kemana, datang bawa buku ensiklopedia Disney. Ada mitologi Yunani apa segala macem. Nah dari situ tuh gue tenggelam tuh. Misalnya gue baca dari ensiklopedia mitologi Yunani, gue tenggelam tuh mitologi Yunani, semua yang gue cari tahu segala macam. Suatu hari soal binatang laut, semua yang gue cari tahu. Nah perjalanan gue sebagai seorang pembaca itu lama-lama membuat gue jadi ingin menulis. Karena kayak mungkin lo ngelihat video YouTube yang lo suka, lama-lama lo kayak anjir gue juga pengen juga bikin kayak gitu gitu kan. Atau apapun itulah. Kadang-kadang kan kita suka sesuatu, kita yang melakukan itu. Nah kenapa nulis? Gara-gara itu. Gara-gara gue perjalanan gue dari seorang pembaca, akhirnya ingin menulis sesuatu yang gue suka dan gue konsumsi selama ini. Nah sebagian besar yang gue baca itu buku Lupus. Lo tau gak Hilman Hariwijaya almarhum? Dia bikin buku komedi tentang keseharian si karakter ini namanya Lupus. Nah gara-gara itu gue pengen juga nulis yang lucu-lucu. Mulailah gue nulis diary gue apa segala macam, gue kasih ke teman sebangku gue dan lain-lain. Sampai akhirnya gue nemu internet, gue tulis di internet. Jadi ya teruslah sampai akhirnya jadi buku. Jadi menjawab pertanyaan lo, kenapa awalnya menulis? Karena gue pengen ngebaca buku yang gue suka aja dari tulisan gue sendiri gitu. Cuma gitu doang. Berarti gak ada motivasi kayak mau berkarya, mau dapat uang dari situ gitu. Kalau kita lihat bahkan buku pertama gue aja kumpulan blog gue gitu. Jadi memang tidak pernah ditujukan untuk jadi sesuatu yang dipublikasikan sih memang. Karena zaman dulu tuh anggapan seorang penulis tuh sangat bersahaja banget. Itu era-era Ayu Utami, era-era Di Lestari, awal-awal Supernova. Itu tuh gue ngelihat Vira Basuki. Gue ngelihat mereka kayak jauh ada di singgasana mereka di langit atas sana gitu. Penulis tuh baunya tuh kayak gitu. Kumpulan cerpen Kompas. Jadi gue tuh ngelihat penulis tuh kayak gitu. Ngebayangin gue ada di nama-nama yang sama sebagai seorang penulis, ngebuat gue jadi nggak yakin sama diri gue sendiri gitu. Tapi ketika gue nerbitin buku pertama gue, ketika itu juga bukan sastra ya, bacaan pop mulai banyak tuh. Ada Ciklit, lo nggak tahu juga ya Ciklit. Ciklit tuh
tulisan-tulisan tentang perempuan muda lah gitu, atau remaja perempuan gitu, itu Ciklit. Terus ada Metropop kalau di Gramedia tentang cerita-cerita kota gitu misalnya. Nah akhirnya gue mencoba untuk berani untuk nawarin cerita-cerita gue ke penerbit, karena gue ngelihat ternyata buku tuh bisa juga ya dibuat ngepop. Buku tuh bisa juga dibuat renyah, nggak cuma yang berat-berat dan pikir-pikir doang gitu. Ya udah akhirnya bikin tanpa ada pretensi, kayak lo bilang tadi, ada nggak sih gue keinginan buat berbisnis atau dapat duit dari, enggak sih, awalnya sih enggak sih bro. Enggak bro. Gitu. Kayaknya ini sebuah pola yang aku lihat dari kebanyakan orang yang aku ajak ngobrol gitu. Kayak mulanya itu selalu karena iseng-iseng coba gitu. Ya kan? Mulanya iseng coba, abis itu ya ternyata bisa sukses di situ gitu. Iya, karena buat gue sih having fun itu salah satu hal yang paling penting ketika lo sedang bereksperimen terhadap sebuah proyek yang baru ya. Karena kalau lo nggak having fun di situ, lo nggak ngerasa itu sebuah hal yang menyenangkan. Kan iseng-iseng itu kan pasti harus menyenangkan buat kita. Benar. Karena kita bersenang-senang, genuinely kita akan melakukan yang terbaik untuk hal yang kita suka itu. Setuju banget. Jadi gue rasa sih karena sukanya itu. Tapi memang betul, kalau kita belajar sedikit soal cara memasarkan barangnya, itu pasti ngebantu kita untuk jalan lebih jauh juga sih. Gitu. Berarti lu setuju gak kalau misalnya konsistensi itu erat hubungannya sama lu harus enjoy? Iya, gue setuju bahwa jangan sampai lo melakukan sesuatu itu karena paksaan. Kemarin gue baru nulis tulisan di blog gue di radithyadika.com itu soal kebiasaan membaca gue. Kadang kan banyak banget yang nanya ke gue, bang lo suka baca, gimana sih caranya baca? Gue nggak pernah suka gitu kan. Salah satu tips gue adalah supaya lo konsisten baca, kan kita bicara soal konsistensi kan. Kita harus tahu kepentingan kita bacanya apa. Misalnya gue lagi pengen ngembangin perusahaan gue, ya udah gue cari topik-topik soal bisnis. Nah makanya membaca itu menjadi tidak sebuah keharusan lagi, tapi karena gue emang punya rasa penasaran yang sangat tulus dan haus terhadap topik itu. Nah gue rasa kalau itu kita aplikasikan ke berbagai macam hal, itu akan membuat kita lebih mudah untuk bisa konsisten. Karena yang kita lakuin kita tahu kenapa. Bukan gimana ya, kayak misalnya kayak ya gue nge-gym karena supaya gue sehat gitu kan. Iya, makanya lo konsisten. Karena lo tahu ini tuh buat apa. Apanya. Bukan karena gue disuruh nge-gym karena pacar gue bilang gue udah gendutan, jadi gue pacar gue bilang gue harus nurut sama dia kalau mau gitu. Kan itu kan jadi motivasinya kan eksternal kan. Iya. Sesuatu yang lo bisa bawa menjadi internal dan inherent karena lo tahu lo harus ngelakuin itu dengan jelas secara konkret, itu kan lebih gampang buat jadi konsisten sih menurut gue sih. Iya, setuju banget sih. Tapi mungkin buat para penonton gitu, gimana cara kita tahu kenapanya gitu? Gimana cara kita tahu kenapanya? Iya, maksudnya kayak banyak orang kayak belajar nggak tahu untuk apa gitu. Ya. Nah itu gimana cara supaya menemukan kenapa? Apakah itu sebuah ketidaksengajaan atau sesuatu yang emang harus dipikirin gitu? Menurut gue sih lo harus secara inherent dengan kesadaran penuh lo harus tahu kenapa sebelum melakukan sesuatu sih. Kayak contoh podcast ini kan, kenapanya kan lo harus paham kan, lo kenapa mau bikin ini gitu. Apa emang karena tadi lo bilang lo pengen belajar lebih banyak apa segala macam. Itu yang akan jadi beacon lo kan, itu akan jadi mercusuar lo. Untuk mencari taunya, pertanyaan itu lebih ke arah apa yang bisa gue lakukan dengan waktu gue yang menjadi worth it untuk gue lakukan. Kayaknya pertanyaan awalnya itu. Kayak misalnya gue punya waktu senggang misalnya 2 hari kosong gitu. Ya gue mau melakukan apa dengan 2 hari kosong ini? Gue pengen membuat memori di kepala anak gue supaya kalau suatu hari gue nggak ada, kenangan itu masih lengket di kepala dia. Ya berarti 2 hari ini gue bikin project kali ya sama anak gue ya. Kita bikin project, bikin Lego yang gede, atau kita bikin semacam project show and tell, latihan sama mereka show and tell. Nanti gue datang jadi peserta, terus mereka ngasih lihat apa gitu. Nah itu karena gue pengen mereka punya memori soal kegiatan itu sama gue gitu. Nah kayaknya harus ngejawab pertanyaan itu dulu sih. Kira-kira dengan waktu luang lo yang sekarang, lo paling ideal ngelakuin apa? Nah why-nya mungkin akan
why-nya akan dicari di ya. situ gitu Ya. sih. Nah, oke, lanjut dari penulis terus stand up. Terus ke film, mau jadi YouTuber gitu-gitu kan. Kayak semua dicobain nih gitu. Itu adalah sebuah mindset yang kayak oke, gue pengen coba semuanya, atau kayak throughout the way you figure it out, atau emang udah ada satu dari awal lu ada bikin plan gitu. Kayak dari penulis ini gue pengen ini gitu. Kayak mindsetnya gimana bang? Lu kalau nanya ke gue sekarang itu ada beberapa hal yang memang gue pikirin. Kayak contohnya gue nulis sekarang kan gue nulis cerpen juga masih tuh di YouTube, gue gratisin. Tapi sebenarnya cerpen itu adalah funnel gue supaya orang tahu gue bisa nulis. Oke. Gue bisa nulis dan gue masih bisa nulis. Supaya gue bisa jualan kelas. Oke. Cara bikin cerpennya. Oke. Jadi kalau nanya gue, bentuk kreasi gue itu adalah bagian dari ekosistem bisnis yang gue punya. Kalau nanya gue sekarang. Oke. Kok lo dari nulis bikin workshop, kok dari nulis bikin YouTube? Itu kalau nanya gue sekarang itu karena itu. Ya. Nah, tapi awalnya itu kenapa gue bisa begitu banyak platform? Karena pegangan gue cuma satu. Pegangan gue cuma storytelling. Oke. Gue didefinisikan sebagai pencerita, mendefinisikan diri gue sebagai pencerita. Oke. Bukan YouTuber, bukan penulis buku, bukan stand up comedian. Gue cuma pencerita aja. Kebetulan ceritanya itu di berbagai macam medium. Oke. Gue cerita di stand up, jadi stand up comedian. Gue cerita di buku, jadi penulis buku. Oke. Jadi menjawab pertanyaan lo, gue hanya mencari panggung yang paling tepat untuk gue bercerita. Kenapa sekarang video? Karena bahasa pergaulan internet saat ini adalah video. Wow. Kenapa pada saat itu blog? Karena video kuotanya belum ada yang punya duit buat mengkonsumsi video. Kenapa waktu itu gue Twitteran lama? Gue kan lama banget nge-tweet sampai akhirnya gue malas sendiri. Terus gue cabut dari Twitter. Karena zaman dulu memang kita nggak konsumsi video. Cara paling efektif untuk bercerita itu di Twitter dulu. Oke. Tek gitu. 2009. Umur berapa lo 2009? Umur berapa ya? Gue 1998. 11 berarti. 11 tahun. Nah itu 2009 lagi suka-sukanya gue nge-tweet. Begitu ternyata orang masih udah bisa konsumsi gambar nih. Gue ke Instagram. Orang ternyata pola konsumsi videonya meningkat nih. Gue ke YouTube. Jadi gue mencari platform yang paling tepat untuk gue bercerita. Oke. Kenapa stand up? Karena stand up itu ruangan tertutup, handphone gak nyala. Kalau di show gue ya, 17 tahun ke atas gitu. Ya gue jadi diri gue. Aku pernah. Kaget banget aku pertama kali ke show-nya. Lu. Apa ini lu. Jadi gue memang sengaja punya banyak tempat untuk gue bercerita. Gitu sih. Dan di setiap tempat itu lu bedain ya ceritanya? Di setiap tempat itu sesuai dengan format platformnya dan siapa yang menonton. Betul gue bedain. Jadi kayak di YouTube gue bakal kayak gini aja gitu. Di stand up gue kayak gini gitu. Betul sesuai konteks tempatnya. Tanpa harus mengkotak-kotakan diri gue siapa dari profesi gue. Kan celakanya kan banyak orang kayak mendefinisikan diri dia dari kerjaan dia kan. Benar. Gue adalah seorang pengajar. Gue adalah seorang sales. Maksud gue ketimbang lo mendefinisikan diri lo hanya di situ. Kenapa enggak misalnya gue adalah seseorang yang sangat persuasif, which is skill lo. Karena lo persuasif, lo jago jualan. Makanya lo sales. Tapi kan lo bisa jadi macam-macam. Karena persuasi lo. Lo bisa jadi agen misalnya, lo bisa jadi makalar misalnya. Speaker motivasional. Bisa jadi speaker juga karena lo sangat persuasif misalnya. Makanya orang mau dengerin lo. Artinya gua rasa sih yang membuat bracket income gua itu jadi banyak dan terbuka, penyadaran ketika gue lebih baik mendefinisikan diri gue dari skill spesifik gue ketimbang pekerjaan gue. Pekerjaan bisa gue ciptakan dan gue cari sendiri selama gue tahu skill gue apa. Wow, menurut gue sih gitu. Keren sih. Kayak aku merasa Barade itu bisa membahasakan apa yang selama ini aku pikirin gitu. Oh gitu. Ini bosan kayak gini. Karena kayak aku ngerasa misalnya lu bisa matematika. Ya lu gak harus jadi guru matematika doang gitu. Betul. Lu gak harus jadi kalau belajar matematika jadinya kerja di bank gitu. Kan sebenarnya ini tuh kayak terlalu sering dikotak-kotakan gitu kan. Kalau belajar ini kamu jadi ini. Padahal yang penting skillnya punya. And then
sesuai kreativitasmu mau dibuat apa gitu. Kamu buat konten, aku sekarang hidupnya dari konten, dan konten itu karena matematika itu kan. Iya. Karena pola belajar apa kerjanya apa itu kan pola lama sekali. Zaman dulu banget ya. Pola lama sekali di mana ya orang disuruh belajar di jurusan ini, nanti dia akan masuknya ke sini. Ya rasanya udah saatnya kita berpikir ulang soal bekerja dan mencari uang gitu. Meskipun paling aman ya udah lo kerja di perusahaan segala macam, tapi kan di perusahaan yang benar kan lo punya Sabtu Minggu yang kosong anyway kan. Yep. Untuk mendefinisikan ulang cara lo mencari uang di luar kantor kan. Menurut gue itu langkah yang paling bagus untuk lo mendefinisikan diri dulu, skill lo apa. Karena uang itu apa sih? Uang itu kan sarana bertukar nilai kan. Yep. Gue bisa bayar orang buat beliin gue makanan dengan ojek online datang ke gue bawain itu. Uang yang gue keluarin adalah untuk menukar jeripayah untuk pergi ke sana kan. Ya itu kan kita menukar nilai. Nah kan berarti kan sekarang tinggal kita nilai apa bisa kita tukar dalam diri kita. Berarti kan logikanya adalah supaya dapat uang bukan kita bilang gue kerjanya ini. Tapi supaya dapat uang kita bilang gue skillnya ini. Karena kan skill yang ditukar sama duit. Ngerti gak sih maksud gue? Nah makanya semakin lo bisa mendefinisikan skill lo dan semakin spesifik itu, dan semakin gak ada yang bisa gantiin itu, maka potensi pendapatan lo logikanya juga semakin tinggi. Karena itu semakin bernilai. Iya kan? Iya. Semakin gak bisa digantiin ya. Saya kalau aku merefleksikan diri aku, orang yang bisa matematika banyak. Tapi orang yang bisa public speaking dan matematika ini unik nih gitu. Betul. Terus bisa bahasa Jepang. Nah, tiga skill set ini yang kayak jarang banget dipunyain orang. Betul. Jadinya aku bisa create something yang ya akhirnya nggak bisa ditiru sama orang gitu. Betul. Karena kan prinsip dasar ekonomi kan scarcity kan. Scarcity, yes. Semakin lo scarce, semakin bernilai lo kan. Semakin niche lah ya. Semakin niche lo gitu. Makanya artinya gimana cara membuat lo sebernilai itu sehingga nilai yang ditukar itu lo bisa demand lebih banyak uang karena nggak bisa gantiin lo. Nah jawaban itu sederhana banget sebenarnya. Lo tinggal lihat ke dalam lo tuh siapa. Oke. Celakanya banyak orang ngeliatnya keluar semua. Adalah orang tiba-tiba ngeliat Jerome Pauline, gue juga pengen jadi ahli matematika yang jago bahasa Jepang dan segala macam gitu misalnya. Kan udah ada lo dulu, ya kan. Tapi kalau lo kan nemu ini kan karena lo hidup menjalani hidup kan. Iya, benar. Iya kan. Kayak aku ya bukan aku bikin enggak, kayak gini. Kan emang lo suka matematik dan memang lo bisa bahasa Jepang karena perjalanan hidup lo itu membuat lo jadi bisa itu kan. Iya. Ya sama kan gue juga gitu. Gue ditimpa buku dari kecil. Buku adalah safe haven gue, di mana gue berlindung dan punya rumah. Jadi gue bisa membaca berimajinasi seenaknya. Membuat gue jadi lebih mudah bertutur dalam menyampaikan sesuatu, berkomunikasi lebih gampang. Karena bangunan narasi itu udah di kepala gue dari kecil. Cara gue merunutkan kalimat logika antar satu dan yang lainnya gue ngerti. Membuat gue lebih gampang buat stand up. Gue butuh komedi karena gue gak punya teman di sekolah. Jadi komedi itu sarana gue bertahan hidup. Makanya gue bisa ngelawak. Jadi kombinasi itu semua kan membuat Raditya Dika ya Raditya Dika. Nah yang di rumah yang lagi bingung skill spesifiknya apa, dia harus lihat ke dirinya sendiri. Apa yang membuat elu itu elu. Sementara orang mau jadi konten kreator ngelihatnya yang lagi rame apa ya? Ini lagi seru nih gini nih. Kalau gue ngina-ngina ini rame nih gitu. Maksud gue ya lo lihat ke dalam aja. Yang bisa lo cuma lo doang. Gitu sih. Yang bisa lo cuma lo doang. Wah, quote of the day. Itu keren banget sih bang. Kalau dulu aku belajar cara bikin konten yang viral dulu kan. Aku juga belajar dulu kan sebelum mulai YouTube. Dia bilang kamu mau ikutin tren tuh it's okay gitu. Tapi make sure kamu taruh siapa diri kamu di situ gitu. Karena kalau enggak ya udah mungkin viral tapi abis itu orang lupa gitu. Ya kan. Nah sekarang gimana cara Bang Radit itu stay relevan gitu. Apa yang ada di otaknya Bang Radit untuk kayak is it something yang lu sengaja atau ada strategi gak gitu? Oh gue pengen stay relevan terus gitu. Meskipun lu kan udah financial freedom gitu kan. Terus kayak relevan itu. Dan gue juga lihat nih di Instagram lu mulai bikin konten-konten yang kayak receh banget. Ya tahu ya. Yang itu kayak apa yang kayak jahe. Jahe. Ya itu short video yang sangat-sangat menurut aku tuh bukan Bang Radit gitu. Betul. Ini bukan Bang Radit, bukan tipe Bang Radit. Tapi aku tahu
mungkin this is a way atau strategi yang mungkin lu pakai untuk ya stay relevan aja gitu. Oke. Jadi frameworknya apa gitu? Ini ya ada dua hal yang bisa kita bahas tapi gue pisah-pisah dulu ya. Oke. Yang pertama ini ngomongin framework bekerja gue dulu. Ini ada hubungannya sama relevansi. Oke. Frameworknya Raditya Dika itu adalah kegelisahan yang tulus lalu dijadikan sarana monetisasi dengan menyampaikannya ke banyak orang. Oke. Kegelisahan yang tulus itu apa? Contohnya misalnya gua waktu itu sering ditolak cewek. Jemput cewek di Fatmawati, tiba-tiba bapaknya masuk minta ikut candlelight dinner. Meresahkan kan. Yeah. Pengalaman susah dapat perempuan ini itu gue bikin jadi malam minggu Miko. Oke. Jadi kegelisahan yang personal gue jadikan gue create sedemikian rupa supaya bisa dinikmati banyak orang dengan cara yang menghibur. Yeah. Itu framework gue. Kegelisahannya apa, ngolahnya gimana. Berarti komponennya dua. Apa yang mau diceritakan dan bagaimana cara menceritakannya. Apa yang mau diceritakan itu gue dilatih dari semenjak jadi stand up comedian, dari penulis tuh gue udah ngerti. Yeah. Nah, cara menceritakan ini bisa beraneka ragam. Which is kita bicara teknik nulis film, teknik syuting dan lain-lain. Yeah. Oke. Sampai sekarang pun podcast pun juga kayak gitu. Oke. Apa yang mau gue bicarakan dan gimana cara membicarakannya. Apa yang gue bicarakan di podcast gue ngajak ngomong orang berdasarkan rasa penasaran gue aja. Iya. Dokter apa segala macam itu karena gue udah umur segini bro. Gue pengen konsultasi gratis juga. Cara menceritakannya itu editingnya dilakukan teman-teman. Nah, kenapa jadi relevan? Karena kejujuran tadi. Anehnya seni, semakin lo tarik ke dalam, semakin itu buat lu. Aneh banget. Semakin banyak yang ngerasain itu buat dia. Aneh bro. Aneh banget. Kita bicara patah hati terhebat di film Kuala Kumal. Itu banyak banget yang kayak, anjir gue pernah ngalamin lagi bang patah hati terhebat. Gue bikin lagu Timbun Jelita tentang juga berdua. Tentang gue gak pernah suka nongkrong segala macam. Tapi semenjak ada Anissa Aziza istri gue mau nongkrong tapi cuma sama dia. Wah itu yang pas dengerin lagu itu, gue juga lagi, gue orangnya introvert, cuman mau sama orang ini lagi gitu. Tapi itu kan bukan buat lu, itu buat gue. Lo kenapa lo ngerasa itu buat lu gitu, ngerti gak sih? Jadi pegangan gue adalah semakin kita tarik ke dalam seni itu, semakin kita taruh buat kita, itu yang nikmatin tuh jadi luas banget. Sebaliknya juga bisa terjadi. Semakin lo nebak-nebak orang suka nih, gini nih. Jangan-jangan gak ada yang suka sama sekali. Karena kita aja gak suka. Itu framework gue. Relevansi itu datang dari gue nyaman bercerita tentang diri gue apa adanya. Karena gue yakin kalau ini penting buat gue, penting juga buat orang lain. Makanya gue gak peduli kalau udah gak relate lagi sama yang lama-lama. Karena yang ngebuat gue rame waktu itu di Twitter kan soal jomblo-jombloan. Tiap malam minggu gue ngeledek-ledekin jomblo tuh. Belum, masih di rumah, belum. Padahal gue juga masih di rumah. Sama aja. Ya kalau gue mau tetap kayak gitu, masa bapak-bapak anak dua tiba-tiba bikin konten di IG jomblo lo masih ngapain? Ngerti gak sih? Maksud gue kan aneh kan gitu. Artinya kerelaan kita untuk melepaskan sesuatu yang bikin kita besar dulu. Nah banyak konten kreator terjebak di situ. Dia gede karena tipe konten A, merasa ini kalau dipanjangin akan tetap membawa dia besar. Ternyata tidak, dipaksain sama dia. Bisa nih. Ternyata enggak, kecewa sendiri, capek, burnout. Bisa gitu. Nah jadi itu. Supaya relevan adalah, lucunya supaya relevan, lo gak usah mikirin soal relevansi. Lo pikirin soal diri lo aja. Apakah ini sesuatu yang pengen lo sampein apa enggak. Oke. Nah lucunya, gue kan punya tim bro. Ini apa, ini freelance apa in-house lo? Yang ini tim beda. Tim beda lagi ya? Oke. Gue punya tim nih kayak mereka nih. Tim gue tuh ada KPI. Salah satu KPI-nya yang dipegang sama Fadil sama Gilang adalah dalam sebulan itu ada 4 konten pendek. 4 konten pendek kadang-kadang gue bantuin lah. Gue suka bikin konten review buku. Suka apa. Tapi ada yang lain-lain yang mereka mikirin buat gue. Ini selain potongan podcast berarti? Di luar itu. Nah, kenapa tadi lo bilang konten-konten receh gue kayak main game sama Pandu, sama Anissa
motong jahe jadi berapa beratnya segala macam itu kayak nggak Bang Radit banget karena memang bukan gue yang bikin itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita punya argumen bahwa konten itu ternyata rame dan memang banyak yang nonton tuh 2 juta, 3 juta di TikTok tuh ada yang sampai 7-8 juta tuh. Dan ternyata rame, which is mungkin banyak yang relate dan kata lo itu adalah usaha mempertahankan relevansi. Gue juga bingung karena di KPI gue untuk konten pendek nggak ada jumlah view. Gue cuma bilang sama Fadil bikinin 4. Gue gak mikirin view-nya berapa. Gak tau dia bikin kayak gitu. Dan ternyata rame. Jadi kalau lo nanya ke gue, karena kita sekarang sudah bentuknya sebagai sebuah tim ya. Gue rela bereksperimen. Nah eksperimennya itu salah satu contoh konten-konten yang tidak gue banget seperti yang lo bilang tadi. Gitu. Berarti lu tetap approved ya sama kayak gitu-gitu ya. Meskipun lu ngerasa gak sesuai gue banget ya. Tapi coba aja gitu eksperimen. Gue sangat seneng. Kalau di tim gue sangat seneng ngelihat mereka mau bikin apa. Kalau di tim gue. Karena kalau mereka ngikutin apa yang gue pengen doang, percuma banget gue gaji mereka tiap bulan. Iya. Mending gue gaji diri gue sendiri. Makanya gue penasaran kayak apa sih yang lu mau coba develop buat gue tuh kayak gimana sih? Itu sih kira-kira. Mungkin satu struggle aku tuh masih di situ Bang. Apa tuh? Karena aku kan ngerasa content creating itu masih aku banget gitu kan. Jadi kayak aku susah banget terima ide yang di luar branding atau kayak di luar Jerome Pauline banget gitu. Ya kan? Contoh? Tiba-tiba nanti aku bikin kayak yang receh-receh gitu. Kalau itu bukan ide aku, mungkin aku kayak akan susah untuk menerimanya gitu. Karena kayak nggak aku banget aja gitu. Oh iya. Aku masih nggak aku banget itu karena nggak dari pikiran lu atau karena yang mereka bikin tuh bukan selera lo. Bukan selera gua. Oh bukan selera. Iya. Kalau gue disuruh motong-motong jahe itu, menurut gue masih nggak apa-apa. Meskipun gue tahu itu tidak akan lahir dari kepala gue. Gue nggak akan datang ke tim gue bilang kita potong-potong jahe, kita aduk berarti siapa enggak. Iya. Tapi ketika Fadil bilang, Bang hari ini lu potong-potong jahe terus gini, ayo gitu. Maksud gue apa yang ditawarin Fadil itu selera gue. Tapi bukan gue banget, bukan dari kepala gue. Nggak akan dalam 100 tahun itu muncul menurut gue. Tapi ketika Fadil datang, ayo. Nah ini persoalan lu beda nih. Persoalan lu ketika tim lo datang dengan ide baru, itu lo tetap nggak mau berarti. Ya susah gitu kayak aku ngerasa kurang gitu. Berarti kekurang ya? Kurang ya. Gua dan Fadil itu proses kalibrasinya tuh panjang. Jadi seorang kreator itu dengan timnya mereka harus kalibrasi. Cara gua dan Fadil kalibrasi saat itu, dia ngeditin video gue. Waktu dulu kan gue megang sendiri, gue ngedit sendiri. Gue juga ngedit. Habis itu kita bahas bedanya di mana. Jadi Fadil tahu selera gue tahu selera Fadil. Dan akhirnya kita bisa nyocokin. Kita maunya kayak gini. Fadil sama gue udah 10 tahun. Jadi udah ngeletek banget cara kita berkalibrasi. Gilang yang ngurusin kreatif gue sekarang itu juga sama gue udah, dia sebenarnya termasuk baru sih, mungkin sekitar 5-4 tahun. Dan kalibrasi gue sama dia cukup keras justru sama Gilang. Kayak kalau gue nggak suka, gue langsung kasih tahu. Ini gue nggak bisa, gue gini. Dan gue jelasin kenapa. Kenapa ini nggak bisa, gini. Nah artinya karena gue biasa untuk ngasih tahu ini nggak bisa karena apa nggak bisa. Lo balik lagi revisi sama gue dengan argumen lo. Kayaknya mereka udah mulai calibrate sama gue gitu. Dan akhirnya sih sampai sekarang jalan-jalan aja. Iya. Gitu. Kalau misalnya tipe konten, yang lu gak bakal terima gitu apa Bang? Ya kayak misalnya dari tim kreatif lu, Bang kita bikin ini ya Bang, terus lu kayak tolak gitu apa? Ada gak? Ini mungkin karena lebih ke soal mager ya. Vlog daily sih udah pasti. Gue kayaknya enggak sih sekarang. Vlog daily. Kemarin pas gue liburan di Singapura aja, atau kemarin lagi pas gue di Melbourne, itu gue lagi diskusi sama tim gue mau bikin vlog lagi nggak, gitu, vlog jalan-jalan segala macam. Kalau lo kan juga sering ya dulu ya, bikin vlog segala macam. Gue udah nggak sih kalau itu, karena lebih kita mau fokusnya di podcast apa segala macam gitu. Jadi itu mungkin salah satu tipe konten yang dulunya gue sering bikin, sekarang udah enggak. Gue masih penasaran ya. Iya boleh. Lu sekarang itu menulis, tadi kan masih nulis gitu kan? Masih. Tapi kan lu bilang sekarang lu nulisnya itu untuk
marketing. Bisa dibilang untuk marketing kan. Itu untuk cerpen ya gitu kan. Cerpen. Oh, selain cerpen masih nulis ya berarti? Masih buku kemarin bikin Timun Jelita gue. Oh iya, Timun Jelita. Iya, maksudnya lu nulis lagi itu untuk apa? Itu kayak itu hobi lu gak tahan kalau gak nulis? Oke. Atau kayak there's something bigger atau apa? Nah, ini rangkaiannya agak panjang nih. Jadi awalnya gue main, jadi di sekolah anak gue deket sini itu bikin di WA group parents, orang tua murid, itu bilang bahwa akan ada International Day. Oke. Parents mau bikin band gak? Ya udah, akhirnya gue menawarkan diri karena gue dulu kan main gitar kan. Terus ternyata banyak orang tua lain yang nawarin diri juga. Jadilah kita ngeband. Gue orang Korea basisnya, terus penyanyi orang Brunei apa segala macam. Internasional banget. Iya, sekolah internasional kan. Gue main, gue nostalgia lagi, gue inget betapa serunya ngeband. Bikin lagu lah bro, bikin lagu, produksi musik, nyari penyanyi. Udah siap lagunya, mau kita keluarin. Tapi kalau Raditya Dika tiba-tiba bikin band, itu agak aneh juga. Jadi gue butuh bridging. Bridging gue adalah gue bikin novel tentang orang main band, lagunya bisa lo dengerin, lagu dari band yang ada di buku itu. Wow. Supaya komunikasi marketingnya itu lebih inline dengan persona publik gua. Which is as a writer. Gak tiba-tiba as a pemain band. Gitu. Meskipun gua kalau ngikutin gua lama mungkin tahu gue emang suka musik gitu. Tapi lebih empuk untuk dikomunikasikan lewat buku itu kan. Buku baru Raditya Dika. Musiknya bisa lo dengerin. Gitu misalnya. Tapi kan tujuan gua pengen musiknya orang denger gitu. Jadi emang agak panjang. Ini gila sih. Kenapa tuh? Apa? Ya udah di next level gitu. Karena dulu aku juga sempat nulis satu buku kan. Nulis buku perjalanan hidup kan. Ya udah kayak nulis, ya? emang mau tulis buku aja gitu. Gak ada tujuan lain selain nulis buku. Ya. Kalau Bang Radit udah di level nulis buku untuk promosi lagu kan. Sebenarnya lagunya jadi dulu kan. Betul. Gila. Tapi kan gue terjebak sekarang. Terjebaknya apa? Karena gue kan bikin 4 lagu bro. 4 lagu, 1 EP lah, mini album kan. Untuk keluarin 4 lagu itu kan makanya gue bikin 1 buku, Timun Jelita 1, EP volume 1. Bikin lagu 4 lagu lagi, Timun Jelita EP 2, buku yang kedua gue tulis juga. Sekarang gue jadi 4 lagu lagi. Gue udah gak punya waktu buat nulis buku ketiga. Jadi gue in a limbo sekarang. Gue udah punya lagunya, gue udah keburu punya format. Formatnya selalu mini album, buku, mini album, buku. Ini gue belum nulis bukunya, lagunya udah selesai direkam. Jadi kayaknya gue mau gila deh. Ketika ngeluarin ini, gue keluarin ini aja, gitu. Keluarin singlenya aja. Gue cicil aja satu-satu, udahlah. Karena gue gak sempat nulisnya. Nah nanti gue akan ceritain gitu juga. Jadi kalau gue padanya aja. Berarti maksudnya seorang Raditya Dika yang kayak aku ngeliat itu kayak raw aja gitu, kayak upload aja. Karena kan lu kalau upload kan upload aja gitu kan, kayak gak terlalu banyak dipikirin. Ternyata mikir banget ya sebenarnya ya. Apa nih bagian apanya nih? Ya, maksudnya kayak sesimpel lagu rilis aja kan lu mikirin harus keluarin buku gitu. Kalau kalau gue mengkategorikan tuh hero project gue. Kalau hero project gue pikirin sematang mungkin sampai pipeliningnya. Pipeliningnya itu kan kapan mau keluar, apa yang harus dilakuin, itu gue pasti mikirin. Jadi hidup gue tuh selalu dari hero project satu ke project yang lain. Kayak sekarang kan gue lagi jalan show stand up gue yang baru, cerita anehku nih. Cerita anehku kan Sabtu ini gue di Bandung. Nah itu kan gue juga punya IO-nya sendiri kan. Jadi ya itu hero project gue. Jadi kalau untuk itu serius. Jadi kalau hero project lu harus hands on banget gitu ya. Lu pikirin banget. Pipeline, marketing, semua gue pikirin dari nol. Kadang gue yang desain sendiri. Di itu gue di Timun Jelita ada Spotify-nya kan. Itu yang cover Spotify, maksudnya gambar-gambar gitu. Itu gue order sendiri di Fiverr.com. Gue order sendiri, gue revisi sendiri. Gitu. Nah, tapi kalau konten-konten kayak di Reels apa segala macam itu gue nggak terlalu mikir sih memang. Tapi kalau tim lu yang ngurusin show stand up, yang ngurusin Timun Jelita, sama tim yang ngurusin konten tuh sama atau udah beda. Different banget. Beda banget ya. Pokoknya gue harus membuat diri gue makin gak ada gunanya setiap hari. Jadi setiap kali gue ke kantor,
gimana caranya gue tiap hari gue nggak ada gunanya di situ. Oke. Jadi kalau gue ke kantor, gue masih ngelihat editan orang, terus gue bilang ini di trim 2 second karena masuknya terlalu lama, gue masih punya guna. Besok itu nggak boleh tuh gue ngomong kayak gitu. Besok pas gue udah lihat, udah kayak, oh udah pas gitu. Nah jadi itu perjalanan panjang gue dari punya perusahaan gue ini, dari kantor gue ini, untuk sampai pada di titik dimana gue udah nggak punya guna lagi di kantor sekarang. Dengan cara lu cultivate people ya? Iya, gue selalu ngasih tahu. Ini menurut gue nggak oke dan nggak oke-nya kenapa? Nah dua hal, ini nggak oke dan nggak oke kenapa? Dan kalau oke, gue pasti bilang itu oke dan kenapa itu oke. Oke. Jadi kalau salah dibenerin, kalau bener dikasih tahu kenapa bener. Nah itu yang membuat gue, lo percaya sama gue, lo tanya Fadil, tanya Gilang, gue udah nggak ada gunanya gue. Mereka udah motong sendiri. Kalau lagi podcast kayak gini, tahu ada yang nggak oke buat masuk. Mereka udah motong sendiri. Oke. Dan beberapa kali gue kayak selesai podcast gue bilang, Dil kayaknya itu gak usah masuk. Iya bang, tadi gue udah notes kok. Itu emang gak masuk gitu. Nah dan tiap divisi punya playbook. Termasuk event gue. Playbook itu adalah isinya kalau bikin event ini yang dilakukan gini nih. Kontak person buat kota ini apa aja. Jadi sistem yang gue bikin. Kalau orang lain pergi, mereka tinggal terusin sistem gitu. Bikin sistem ya. Playbook gokil. Nah kenapa kayak gitu bro? Kenapa kita harus membuat diri kita gak berguna bro? Kenapa tuh? Karena waktu gua sekarang bebas dari mikirin hal-hal kecil menjadi mikirin hal-hal yang makro. Makanya gue bisa mikir, apa gue bikin buku dulu ya sebelum bikin musik ya? Karena gue ada waktunya. Ya. Ada waktu buat kayak gitu, buat ngawang-ngawang ngelamunnya itu gue punya gitu. Ya. Tapi balik lagi bang ya, kalau diri gue sendiri, gue itu sangat susah untuk melepaskan pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya editing aja dulu aku juga edit sendiri gitu kan. Aku susah untuk ngelepasin karena ada sisi perfeksionis atau idealisme gitu kan. Nah, Bang Radi itu dulu punya itu gak? Punya kesusahan gak untuk kasih kerjaan ke orang gitu? Karena lu ngerasa kayak ini idealisme gua gitu. Gimana caranya lu untuk ngelepasin itu gitu? Apa yang lu pikirin gitu? Yang pertama mindsetnya dulu. Mindsetnya adalah ada orang yang lebih jago dari gue. Oke. Kalau kita masih mikir nggak ada yang lebih jago, itu selamanya susah. Jadi kita harus punya kerelaan dan kita mikir itu dulu. Dan karena gue banyak ketemu kreator kayak gitu, yang tahu gaya gue tuh gue doang. Inilah sidik jari gue di konten kan bisa gitu. Jadi gue ngelepasin itu dulu, bahwa gue percaya yang lebih jago dari gue ada. Iyalah pasti ada yang lebih jago dari gue. Ada orang yang selama 5 tahun kerjaannya ngedit video, udah pasti itu orang lebih jago ngedit video daripada gue gitu loh. Itu di kepala gue. Fadil sendiri SMK kan, lulusan SMK, habis itu dia D2. Jadi gue mikir itu dulu, yang lebih jago dari gue tuh ada dan banyak. Ketika gue ngambil satu orang, nggak akan bisa cocok 100%, pasti. Jadi kalau lu ngejudge dari 2 editan, nggak bakal nemu. Dan banyak konten kreator lain juga kayak gitu. Gue udah coba bang, gue coba sama dia ada 2 video gue, aduh jelek banget. Iya 2 video. Lo harus bikin 100 minimal sama orang ini. Gue itu ada 3.000 video. Mungkin yang dikerjain Fadil 2.000 dari awal dia ikut sama gue. Artinya lo harus ngasih waktu. Dan yang terakhir yang paling penting, lo harus kalibrasi. Karena jarang banget yang mau willing untuk calibrate. Biasanya asumsi doang di kepala. Seharusnya dia udah ngerti nih, ini seharusnya nggak gini. Nah itu nggak akan bisa, nggak akan bisa gitu. Jadi ya itu sih menurut gue gimana caranya lo punya kerelaan, bisa calibrate dan bisa ngasih waktu gitu. Oke bang, dulu tuh gue ngikutin lu tuh sebelum lu menikah dan sebelum lu punya anak gitu kan. Nah terus kan gue juga udah di umur akan menikah. Gue penasaran tuh sebagai orang yang dulu brandingannya kan jomblo kan, lu kayak ngejokes jomblo gitu kan. Dan bahkan di buku Kami Jantan juga lu kayak jomblo gitu kan. Kayak perubahan major apa gitu yang lu alamin untuk sampai akhirnya menikah dan punya anak gitu, kayak perubahan perubahan major apa, apakah dari mindset lu gitu? Ada perubahan apa supaya akhirnya mau menikah, atau setelah menikah apa yang berubah? Setelah menikah apa yang berubah? Yang berubah banget gue tuh, tapi ini berubahnya kayak baru setahun terakhir sih. Karena gue baru dapet omongan dari istri gue juga. Gue tuh jadi jauh lebih peduli sama orang lain sih sekarang. Gue lebih aware, gue lebih peduli, gue lebih mikirin
Kayaknya itu rasa mellow gue yang gue dapat dari menua dan punya anak sih. Gue selalu merasa semua orang di sini pasti punya orang tuanya dan orang tuanya pasti kan bangga sama dia. Jadi apapun yang terjadi sama orang ini, kita nggak bisa semena-mena dan seenaknya juga. Karena kalau orang tuanya tahu apa perasaan dia, sama kayak gue kalau anak gue dia apain apa perasaan dia. Itu sih yang gue selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi yang lebih empatik semenjak gue punya anak terutama. Anak itu ngubah gue banget sih, bener-bener jadi nggak tahu deh, jadi banyak mikirin hal gitu. Se-ngefek itu berarti punya anak gitu. Iya sih, karena gimana ya? Mungkin nanti saudara tuh ngerasain ya. Ketika punya anak itu, pertama lu akan jadi tahu lu harus jauh lebih baik dari sekarang, karena akan ada manusia ini yang ngeliatin lu tiap hari. Dia akan ngeliat lu kayak apa, dan itu akan menjadi standar dia dalam hidup dia. Untuk manusia tuh kayak gimana? Iya dong. Iya. Kalau lo orangnya malas-malesan, suka ngata-ngatain orang, maki-maki orang setiap hari, itu kan jadi standar dia. Iya. Oh, manusia tuh gini ya gitu. Nah, itu yang paling berat buat gue gitu. Gimana anak gue bisa punya contoh yang baik yang dia lihat sehari-hari di rumah itu. Wow. Tapi sampai lu bisa punya pikiran kayak gitu kan, gak semua orang punya pikiran kayak gitu kan. Apa yang bisa menyebabkan lu punya pikiran kayak gitu? Karena gak punya teman, jadi kebanyakan ngelamun. Kayak kebanyakan ngelamun deh gue. Ini banyak hal yang dipikirin. Kalau gue nongkrong kayak gue gak akan mikirin yang aneh-aneh deh. Itu karena gue kebanyakan ngelamun, liatin anak gue. Kasian juga ya kalau dia gini, kasian gitu. Nggak, tapi kalau jawaban seriusnya adalah setiap hari gue selalu mencatat satu kalimat sebelum tidur, dan biasanya itu hal-hal yang paling menarik buat gue di hari itu. Dan catatan gue tuh penuh dengan yang kayak gitu-gitu sih. Dan aku pernah dengar gitu ya, kayak banyak orang bilang kalau misalnya lu habis nikah, lu tuh jadi kayak itu akan mengubah mindset lu soal karir, soal kesuksesan. Apa yang lo dengar? Kayak misalnya lu dulu ambis kayak buat diri lu sendiri gitu kan, kayak pingin kejar ini kejar itu, tapi setelah lu menikah, lu apalagi lu punya anak, udah nggak ke arah sana lagi gitu, nggak ke kayak gue pingin ambisi karir gue kayak gini gitu. Itu lu alamin nggak bang? Iya bro, semuanya buat anak gue sekarang. Iya, oke. Semuanya gue bener-bener, gue sehat aja buat anak gue. Gue tuh bisa sampai menolak kulit ayam garing itu. Karena gue mikir LDL gue naik nih kayaknya nih. Ya maksud gue kayak itu karena anak sih 100%. Gue kan tadi lu nanya mana ini gue, mana asisten gue, mana tim gue, nggak ada kan? Karena lagi nemenin anak gue, Anissa lagi di Korea, jadi nggak ada yang nemenin. Anak gue mau play date. Play date di Campville sama teman-teman bocilnya dia. Udah janjian sendiri. Mereka video call kemarin malam melalui HP suster masing-masing. Jadi ada jaringan suster, perpanjangan tangan mereka kan suster-suster sebagai wakil delegasi mereka tuh. Jadi suster ke suster saling janjian melalui dari orang tuanya lah gitu. Papa aku boleh nggak main di Campville, main di playground? Aduh boleh, tapi nggak ada yang nemenin. Papa mau kerja, mau apa segala macem gitu kan, mau syuting. Mama lagi di Korea, tapi aku pengen banget ketemu nih. Yaudah pakai deh asisten papa gitu. Jadi gue kasih si Nurul tadi. Ya itu gue menjadi anak tuh kan buat menjadi segalanya buat gue kan. Ya kayak tadi makanya asisten gue kesana ya udah kesana aja. Satu lagi nih yang gue pengen nanya itu tentang sukses. Apakah definisi sukses lu itu berubah gitu dari dulu sampai sekarang gitu? Nah itu dia, gue paling susah tuh mendefinisikan sukses sih bro. Sukses itu apa kan kita juga nggak tahu ya. Kayak sangat-sangat abstrak lah ya. Dibilang sukses tapi lo ngerasa kayak biasa aja gitu. Dibilang gak sukses tapi nanti lo bilang gak sukses malah jadi seolah tidak bersyukur gitu kan. Definisi sukses itu emang sulit sih. Makanya gue lebih suka hal-hal yang sifatnya lebih konkret. Konkret tuh misalnya dana pensiun. Gue ngerasa tenang ketika dana pensiun tercapai. Dana pensiun tercapai itu apa sih? Income lo dari investasi lo itu menutupi 4% pengeluaran lo sehari-hari. Ya kalau pakai mau 4% rule kan bisa juga. Ya artinya gue sih lebih ketakar di situ aja. Jadi sekarang tuh goals gue adalah bukan untuk sukses, tapi buat happy. Gue terus bahagia gue dengan sisa waktu gue yang sudah
ngitung mundur ini. Kalau di podcastnya Selos kan gue bilang angka harapan hidup laki-laki Indonesia mungkin berapa? 74, 73. Ya. Gue udah 40 bro. Gue udah setengah jalan. Jadi artinya gue udah hitung mundur nih. Ini udah setengahnya udah habis. Setengahnya udah gak ada. Gue tinggal ngabisin setengah lagi. Jadi kan setiap 1 jam itu utilitasnya tuh harus setinggi itu untuk bisa gue spend waktunya gitu kan. Ya itu sih, gue gimana caranya daripada gue mikir definisi sukses buat gue, kayak gue mikirin definisi bahagia untuk hidup yang mulai ini deh, mulai ngitung mundur ini deh. Kemarin gue ke JSC ternyata mata gue udah plus 1,5. Gue dikasih teks kata-kata diginiin depan mata gue. Bisa baca Mas Radit, dia bilang. Oh bisa, coba baca. Ini gini. Terus diganti, cetek. Lebih enak Mas Radit. Enak lagi gue bilang. Ini apa? Lensa plus 1,5. Anjir, mata gue. 1,5 itu bro. Lensa. Lo tahu gak sih kalau kita udah 40 tahun ke atas kita gak bisa baca deket, lo tahu kan? Iya. Lo tahu ya? Lo tahu kenapa gak? Gak tahu. Kenapa lo jadi gak bisa baca deket gak? Gak tahu. Lensa mata lo udah gak bisa fokus untuk membaca jarak dekat. Karena otot-ototnya melemah. Oke. Sehingga dia give up. Dan dia bilang, buram deh lo baca deh. Lo baca aja buram. Gue udah capek bro. Matanya udah capek. Artinya di badan gue ada satu organ tubuh gue yang udah nyerah. Which is lensa mata gue. Dia udah kayak, ya udahlah. Kayaknya udah deh bro. Kayaknya udah segini deh kayaknya. Udah cukup kali ya. Udah 40 tahun lo pakai gue gitu. Itu kan ngebuat ada krisis apa ya? Krisis kepercayaan sama organ-organ tubuh yang lain. Jadi lu kalau mata lu aja udah nyerah, apalagi yang mau nyerah gitu. Ngerti gak sih? Nah, karena itulah, karena gue meyakini bahwa setiap hari ada kemungkinan organ-organ lain yang udah capek bro, maka waktu untuk menghitung mundur ini tuh menjadi lebih berharga lagi untuk dipakai sebaik-baiknya. Gitu sih. Wah. Lo masih jauh sih, lo 30 aja belum setengah lo. Tapi gue ngelihat bokap gue kemarin itu lagi sehat-sehatnya bro. Iya, ya kan? gue lihat lagi itu. Ya kan lagi sehat-sehatnya, tiba-tiba aja muncul clot gitu-gitu kan. Jadi tiba-tiba banget yang kayak gak ada yang expect gitu kan. Tapi ada penjelasannya nggak? Itu apa jantung atau? Itu katanya jadi clot itu kayak darah yang menggumpal gitu. Karena jadi awalnya di usus. Awalnya di usus papa itu kesakitan di perut gitu kan. Biasanya papa itu suka bisa nahan sakit gitu. Tapi yang that time itu nggak bisa gitu. Akhirnya pas di CT scan kelihatan ada darah menggumpal itu. Terus dokter bilang akan dioperasi gitu. Nah abis itu mau dicek seluruh badan kan kalau mau dioperasi gitu. Pas dicek seluruh badan, tiba-tiba muncul lagi itu si gumpalan darah itu di daerah di pembuluh darah yang menuju paru-paru. Itu langsung koma, langsung nggak sadar. Kenapa itu? Lo nggak tahu kenapa gumpalan darah itu kayak, bisa ada di? Itu random aja. Oh gitu. Random makanya kayak. Penjelasan itu? Iya. Jadi dokter juga bilang randomly bisa kayak gitu. Kayak kemungkinan darahnya itu memang kayak kental. Jadi semakin tua itu darahnya itu bisa menggumpal easily gitu. Jadi kayak ya siapa yang tahu gitu, ya kan? Dan kita juga baru ngerti ya. Baru ngerti. Oh bisa terjadi kayak gitu ya. Bener. Iya. Terus aku kayak rethink about life gitu kan. Kayak kita bisa jaga kesehatan. Papaku bener-bener makan sehat, olahraga setiap hari gitu-gitu. Tapi bisa tiba-tiba aja kayak siapa nyangka gitu meninggal dengan cara seperti itu kan. Jadi aku mikir kayak sih kayak kalau Bang Radit bilang kalau kita mikirnya bentar lagi meninggal atau kapan aja bisa meninggal, itu kayak waktu-waktu kita itu kita bakal maksimalin banget ya. Tadi kan gue bicara angka harapan hidup kan 74. Tapi itu kan harapan hidup. Lu kan gak tahu kapan lu meninggal dunia kan. Bener. Makanya lu pernah mikir gini gak? Kira-kira di pemakaman lu di luar tuh di tenda itu orang ngomongin apa ya? Iya gak sih soal lu? Lu kan tentu pengen ninggalin percakapan yang baik kan? Iya. Karena pada akhirnya kan ketika kita pergi nih, ketika kita gak ada, yang tersisa adalah
keadilan apa yang kita kasih ke orang-orang dari diri kita gitu kan. Nah gue tuh lagi banyak berpikir soal itu sih. Kayak gue mau ninggalin legacy apa sih sebenarnya gitu. Buat anak gue apa sih yang mau gue tinggalin? Buat penonton gue apa sih yang mau gue tinggalin gitu. Kayak udah fase-fase di mana gue mikirinnya udah ke legacy sih. Gitu sih. Meskipun gak tahu ya apa yang terjadi. Kemarin itu di kantor gue, teman gue WA gue datang ke kantor. Dia seorang pengacara. Kita temenan udah lama banget karena kita pernah kerja bareng itu sekitar 10 tahun lalu, 12 tahun lalu. Itu cuman kayak WA-WAan dan ada proyek-proyek kecil lah gitu lah. Pengacara dia bro. WhatsApp gue minta ketemu. Bingung gue. Kenapa lu minta ketemu? Emang gue pengen ngobrol aja. Oh ya udah. Datanglah dia jam 1 siang ke kantor gue. Duduk kayak gini. Gue nanya kenapa? Enggak, gue pengen ketemu lo aja, pengen ngobrol. Ngobrolin apa? Enggak apa-apa, udah lama kita gak ketemu, gue mau reconnecting aja. Kenapa lo kayak gitu? Gue bilang. Kemarin gue main rollerblade di GBK. Dia bilang sama teman gue. Dia cerita gitu sama teman gue. Terus pas rollerblade, teman gue muntah. Habis itu dia pingsan, meninggal. Gue gak tahu bro. Terakhir kali gue ketemu lo tuh akan jadi kapan gitu. Makanya gue pengen ketemu lo, pengen ngobrol. Selama gue masih punya waktu, selama lo juga masih punya waktu. Terus dia kayak, pinjam 100 dong. Enggak. Ternyata dia pinjam duit. Enggak. Aku udah. Enggak. Terus habis itu dia cabut udah. Artinya apa ya? Emang nggak tahu nih umur di mana kita mikirin yang kayak gitu-gitu. Di saat kita udah ngelihat teman kita udah pernah pergi lebih dulu, which is teman-teman gue ada yang pergi lebih dulu. Lo lebih orang tua sendiri, pukulannya pasti jauh lebih dalam gitu kan. Ya artinya kan kita mau ngisinya gimana nih bro sekarang bro gitu kan. Lo mau isi apa gitu dengan semua ini gitu sih. Kemarin pas aku di rumah duka juga orang-orang datang semua pada ngomonginnya kayak oh dulu papa kayak gini ya, papa dulu semangat, aku disemangatin gitu. Bahkan ada orang yang dulunya ketemu papaku tuh pas 30 tahun lalu, dia masih kecil. Terus papaku pernah kayak semangatin dia jadi orang sekarang, jadi orang yang dulu papaku ngajarin dia nyanyi, terus sekarang dia jadi penyanyi gitu. Dia masih ingat itu banget gitu kan. Terus aku jadi kayak rethink about my life gitu. Kayak ketika kita meninggal benar orang-orang itu gak akan ngomongin kita followersnya berapa, duit kita berapa gitu. Yang diomongin tuh kayak kenangan apa, dampak apa gitu yang dikasih sama orang ini. Ya kayak jadi mikir gitu. Jadi kalau kita mikir tentang kematian itu apa ya? Jadi reminder tersendiri buat kita ya. Iya. Kayak, nah makanya kan gue ada anak ya. Jadinya ya gue larinya ke anak gue. Gimana ngasih kenangan terbaik buat dia. Dan gimana gue membantu potensi terbaik dia, mencapai potensi terbaik dia. Tiap orang kan punya potensi ya. Karena kan lo juga ngajar kan. Iya. Lo pasti tahu lah di kelas lo itu, oh ini anak punya potensi ini. Kalau gue bisa bantu, mungkin dia akan capai potensi terbaik dia gitu. Ya meskipun banyak orang mungkin potensinya cuma segini ya. Tapi kan kita harus bikin dia nyampe situ juga dong. Iya. Meskipun cuma segini. Iya. Kalau dia segini ya kita bantu dia untuk nyampe situ. Ya intinya gimana maksimal deh. Sama lah kayak anak gue ngelihat ya gimana cara dia nyampe potensi mereka berdua itu. Nah gue ngomong kayak gini di rumah, anak gue si Aceh suka nginjek leher gue, jadi agak berbalik sih. Gue lagi tidur leher gue diinjek aja. Bangun pak bangun pak. Ya oke. Oke bang, di podcast ini aku biasanya minta wisdom. Iya, jadi kayak kalau misalkan advice itu kayak terlalu menggurui gitu. Tapi kayak wisdom apa yang lu bisa share ke gua dan ke penonton gitu. Untuk dipegang jadi apa ya? Ya 3 boleh lah. Kalau punya 3. Orang tuh berubah biasanya karena 2 hal. Lampu sorot dan uang. Jadi pastikan kalau kalian di dalam perjalanan kalian dapetin salah satu atau keduanya, kamu tetap jadi orang yang sama. Itu aja sih. Wow. Keren. Oke, sekarang di sini ada 2 kertas yang sama tulisannya. Kayak gini. Satu buat Bang Nadit, satu buat aku.
spidol. Kita mau mengurutkan dari 1 sampai 6, yang mana yang jadi skala prioritas kita. Yang satu yang paling tinggi sama yang paling rendah itu nomor 6. Ada popularitas, produktivitas, relevansi, validasi, uang, dan karya. Oke, boleh. Wah, susah banget ya. Coba ya. Satu. Apa ya? Bingung juga. Relevansi dan popularitas tuh mirip gak sih? Dan gak boleh banyak dipikirin ya. Jadi kayak ini ya. Oke lah ini. Oke. Siapa duluan? Bareng-bareng aja nomor 1 gitu. Nomor 1 aku produktivitas. Sama, gue juga produktivitas. Kenapa tuh, Bang? Karena kerja itu menyenangkan buat gue. Jadi semakin gue jadikan itu prioritas gue, semakin menyenangkan hidup gue sih. Oke. Gue gak sabar gue mau stand up hari Sabtu nanti gue. Kayak seneng aja gue gitu. Ya, Lo kenapa? Sama, produktif itu bikin gue seneng gitu. Iya ya. Kayak kalau misalnya seharian gue rest, kayak gak ngapain, scroll TikTok doang atau apa, itu kayak gak enak aja. Iya. Lo jadi punya meaning ya kalau lo produktif ya. Benar, ada meaningnya. Kayak tiap hari bangun ada yang dikejar gitu. Nomor 2. Nomor 2 karya. Karya Sama. Nomor 2 karya, kenapa tuh, Bang? Iya, turunan dari produktivitas sih. Bener sih. Sama sih. Karena dari produktivitas menghasilkan sesuatu. Karya itu ya. Nomor 3. Uang. Oh, aku relevansi sih. Relevansi. Iya. Kenapa tuh kalau lo? Karena kalau relevan, maksudnya uang itu menurut aku penting tapi dia bisa ngikut gitu. I see. Kalau kita relevan, ya kita bisa menjual karya kita. Oke. Gitu. Menjual karya kita atau ada yang mengkonsumsi karya kita, itu akan translate ke uang juga gitu. Make sense. Gitu sih. Kalau uang itu di buku Real Artists Don't Starve tuh dia ada argumen bilang make money to make art. Oke. Jadi kalau kita bisa menghasilkan uang itu bisa kita pakai lagi karya. Oke. Jadi tuh kayak masih nyambung antara 1, 2, 3 sih tadi gue pikir. I see. Yang keempat gue baru relevansi. Yang 4 gue popularitas. Oke. Iya. Oke, terus yang kelima gue validasi. Gue kelima uang. Terakhir gue baru popularitas. Gue 6 validasi. Oh. Oke. Gue 6 popularitas karena gue nggak ngerasa gue cocok populer ya. Oke. Untuk orang semager gue kayaknya populer tuh kayak nggak cocok gitu. Oh. Kayak Raffi Ahmad tuh populer cocok tuh. Oh iya. Kayak karena emang dia kayak wah iya. Kayak happy bawaannya dia tuh. Gue kayak populer kayak. Lo kenapa paling bawah validasi? Validasi ya. Terus kayak di otak gue validasi itu kan kayak, oh iya nih Jerome nih oke nih orangnya, atau kayak banyak orang ngejar validasi dari orang lain kan. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Kalau buat lo nggak terlalu penting ya. As long as ya kamu ngerasa kamu benar dan nggak merugikan orang lain, ya udah, dan nggak melanggar hukum, ya udah gitu. Validasi orang lain dikejar juga, maksudnya kita ngejar satu validasi ini, tapi pasti kan ini berlawanan dengan validasi yang sini. Iya, make sense. Jadi capek juga sih ngejar validasi. Iya, soal. Meskipun dulu aku rasa aku itu pingin menyenangkan semua orang gitu. Itu mungkin penyakit aku ya. Dulu kayak itu aku maksudnya I learned the hard way gitu. I learned the hard way kayak aku selalu berusaha main aman, selalu berusaha kayak disenangi semua orang gitu. Jadi makanya dulu pas aku awal-awal dikritik orang, diserang di Twitter, jadi viral gitu-gitu, itu aku ngedown banget gitu. Pada saat itu aku pernah curhat ya Bang. Dulu pas timnas kalau nggak salah. Oh iya. Ya Bang Radit, aku harus kayak gimana Bang Radit gitu. Iya. Ya kan, karena aku kayak benar-benar kena gitu. Iya. Karena aku selalu berusaha untuk tampil sempurna. Gitu, supaya orang-orang tuh nggak ngejudge aku atau kayak yang ngejar validasi itu kan, dan ternyata itu capek banget gitu. Akhirnya lu berusaha tidak memikirkan hal-hal di luar kuasa lo kah atau? Iya, itu juga. Oh iya, dulu Bang Radit bilang lu harus baca buku stoik gitu, pokoknya lu harus belajar stoik gitu kan. Iya sih, kayak lebih mikir kayak gitu, dan kayak sekarang pun aku nggak nge-branding diri aku sempurna lagi gitu. Jadi kalau aku nggak tahu ya aku ngomong nggak tahu. Iya. Kalau dulu aku misalnya dikasih pertanyaan apa, aku akan pura-pura tahu gitu. Oh iya. Bisa kayak gitu. Kayak oh iya aku tahu kok gitu. Padahal aku sebenarnya nggak tahu. Jadi kalau misalnya ditanya sesuatu, aku bilang oh iya aku tahu kok.
Terus kalau misalnya dia nanya lagi yang lebih spesifik, aku udah langsung kayak gitu. Waktu itu aku nggak pingin terlihat ada flaws-nya gitu. Iya. Aku berusaha untuk menutupi kelemahan dan sebagainya. Kalau sekarang aku lebih belajar untuk kayak ya udah nggak usah kejar validasi orang juga sih. Anehnya di buku The New CEO tuh ada yang bilang, ada argumennya bilang bahwa ketika lo ngasih tahu ke orang bahwa lo nggak tahu soal itu dan lo bilang gue nggak tahu dan gue emang belum belajar soal itu, lo justru akan jauh lebih dapat banyak respect karena lo nyaman dengan kerentanan diri lo gitu. Jadi anehnya itu ketika lo nggak ngajar validasi, orang akan ngevalidate diri lo gitu. Emang lucu sih. Kehidupan kayak selalu apa ya? Bertolak belakang ya, gitu. Dengan apa yang kita pikirin ya benar-benar. Dan tadi ngomongin tentang kebahagiaan, aku pernah nonton satu video lah ya. Nama teorinya itu The Backward Theory. Jadi kayak semakin lu kejar, semakin gak dapet. Tapi ketika lu gak ngejar itu, ya itu malah dapet gitu. Contohnya kayak kebahagiaan dia bilang gitu. Kalau lu masih ngejar kebahagiaan, artinya lu belum bahagia sebenarnya. Gitu. Kalau lu masih mau ngejar kebahagiaan gitu kan. Tapi kalau misalnya lu udah gak mengejar kebahagiaan lagi ya, lu artinya sedang merasakan kebahagiaan itu sebenarnya. Iya. Gitu. Make sense. Kayak gitu, kayak backward theory, kayak wow. Teman-teman, pada akhirnya yang tertinggal bukan sekadar ingatan, melainkan makna dari cara kita hadir. Yang kita tinggalkan adalah cara kita pernah hidup. Oke teman-teman, sekian episode Main Plus kali ini. Terima kasih Bang Radit sudah berbagi banyak hal. Aku belajar banyak banget juga. Siap, terima kasih. Terima kasih Bang Radit. Thank you. Mantap. Terima kasih semuanya.